Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Umi Ulfi Family. Di video kali ini saya akan berbagi resep menu untuk satu minggu, yaitu di sini ada 7 resep. Yang penasaran resep apa saja? Yuk simak videonya hingga selesai. Resep yang pertama yaitu olahan daging. Di sini dagingnya mau saya masak rendang. Ini ada 1 kilo daging, kemudian 3 saset santan instan, dan kemudian ini bumbunya ada bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, bawang merah, dan cabai merah keriting. Dan ini ada bumbu tambahannya, ada lada, terus kemudian ada ketumbar, jinten, dan pala. Kemudian ini ada bumbu tambahannya lagi, ada bunga talang, kemudian ada kayu manis, ada daun jeruk, daun salam, dan serai. Nanti resep lengkapnya saya tulis di deskripsi. Dan semua bumbu ini dihaluskan. Yuk dihaluskan. Nah, seperti ini jika sudah halus. Kemudian panaskan minyak goreng. Tumis bumbunya hingga matang. Ini ditumis ya bumbunya hingga benar-benar matang. Menurut saya ini kalau bumbu enak bikin sendiri ya untuk rendangnya. Nah, jika sudah berwarna seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian masukkan kayu manis, daun lawang, bunga lawang maksudnya, kemudian ada daun jeruk, daun salam, dan serai. Ini ditumis kembali. Kemudian selanjutnya masukkan daging sapi. Ini karena habis dari kulkas ya, jadi masih beku, nanti juga terpisah sendiri. Kemudian tambahkan air secukupnya. Jika sudah, kemudian tambahkan santan. Jadi 3 saset santan tadi masukkan semua. Jika sudah masuk semua, kemudian masak kira-kira sekitar 2 jam supaya dagingnya empuk. Bagi teman-teman yang ada panci presto bisa di presto ya. Nah, seperti ini setelah 2 jam masaknya. Videonya disingkat saja ya biar tidak makan durasi panjang. Nah, seperti ini sudah matang dan rendangnya siap disajikan. Sangat enak sekali ya kalau bisa bikin rendang sendiri, jadi tidak usah beli lagi di warung. Nah, seperti ini penampakannya. Lanjut resep yang kedua. Ini berbahan ikan. Ini di sini ada ikan sarden 3 ekor, kemudian baluri dengan bumbu ikan goreng. Ini sudah saya cuci bersih dan saya baluri dengan bumbu ikan goreng. Kemudian panaskan minyak goreng.
Dan setelah panas, goreng ikannya. Ini digoreng hingga warnanya kecoklatan atau garing. Jangan lupa dibalik ya. Supaya matangnya merata. Jika sudah matang semua, kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini bumbu halusnya, yaitu ada cabai merah rawit, kemudian ada bawang merah dan bawang putih, 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Dan ini bumbu yang diiris, ada cabai merah keriting, cabai hijau, kemudian ada 3 buah tomat. Selanjutnya haluskan bumbu. Ini boleh di blender, boleh diulek. Nah, jika sudah halus seperti ini, kemudian potong-potong juga cabai merah dan cabai hijaunya, dan juga potong-potong tomatnya. Kemudian panaskan minyak goreng dan tumis bumbu halusnya. Tumis hingga benar-benar matang. Selanjutnya masukkan garam, setengah sendok garam, dan masukkan juga setengah sendok penyedap. Kemudian tumis kembali. Kemudian masukkan tomat, tumis kembali. Kemudian tambahkan sedikit air supaya tidak terlalu kering ya. Jika mau di skip airnya juga boleh. Kemudian masukkan ikannya. Aduk hingga merata bumbunya. Pelan-pelan saja ngaduknya supaya ikannya tidak hancur. Nah, jika airnya sudah menyusut, berarti tandanya sudah matang dan ikannya siap disajikan. Jangan lupa juga cek koreksi rasa ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena sudah lama tidak upload video karena sibuk sekali di rumah sampai tidak bisa bikin video. Nah, seperti ini sudah, kemudian angkat dan sajikan. Menu ini sangat simpel sekali ya, tapi bisa bikin boros nasi. Lanjut resep yang ketiga,
yaitu di sini ada cumi asin sekitar 1 on cumi asin. Kemudian ada teri Medan, teri kecil-kecil itu ya, teri Medan. Ini setengah on. Kemudian ini ada bumbu halusnya, yaitu 3 siung bawang putih, kemudian ada 6 siung bawang merah dan 4 buah cabai merah rawit, dan ini ada 2 buah tomat. Kemudian ada 5 buah cabai hijau besar dan 5 buah cabai merah keriting. Ini sudah saya potong-potong semua cabai hijau, cabai merah dan tomatnya. Kemudian panaskan minyak goreng dan goreng cuminya. Ini gorengnya sebentar saja ya, kira-kira 5 menitan lah. Kemudian haluskan bumbu. Ini ada cabai merah, kemudian bawang merah dan bawang putih. Ini dihaluskan. Nah, sambil menghaluskan bumbunya tadi, ini cuminya sudah matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Selanjutnya goreng juga teri Medannya tadi. Ini goreng hingga warnanya kecoklatan. Kemudian jika sudah seperti ini, angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bumbu halus. Kemudian masukkan cabai hijau. Masukkan juga cabai merah. Kemudian tumis kembali. Jika sudah layu bumbunya, kemudian masukkan teri dan cuminya. Kemudian tumis kembali supaya bumbunya tercampur rata. Kemudian tambahkan sedikit penyedap, jangan banyak-banyak ya. Kemudian ada sedikit garam. Garamnya boleh di skip ya, karena ikannya kan sudah asin. Kemudian yang terakhir yaitu tambahkan tomat. Lalu tumis kembali hingga tomatnya agak layu. Nah, seperti ini ya, ditumis-tumis terus supaya masakannya tidak gosong. Jika sudah dirasa sudah matang, kemudian angkat dan sajikan. Nah, seperti ini. Ini juga menu yang bikin boros nasi ya. Sederhana tapi rasanya enak sekali. Kemudian lanjut resep selanjutnya, yaitu resep yang keempat.
Ini ada sayur wortel, kemudian kacang panjang, kubis, dan sayur kangkung. Ini sudah saya rebus. Kemudian ini ada bumbunya. Ini saya mau bikin urap sayur ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemudian terasi, daun jeruk, dan cabai merah keriting, cabai merah rawit, dan tadi ada asam jawa. Itu semuanya bumbu untuk urap sayur ya. Semua bumbu ini dihaluskan kecuali jeruk, daun jeruk, dan asam jawanya. Dan ini adalah kelapanya yang saya beli. Kemudian ini bumbu halusnya. Jika sudah, kemudian panaskan minyak goreng. Tumis bumbunya hingga matang. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam. Tumis kembali. Kemudian tambahkan juga setengah sendok penyedap. Kemudian tumis kembali. Kemudian tambahkan air asam jawa. Tadi asam jawanya diambil airnya, kemudian ditambahkan di bumbunya. Kemudian masukkan kelapa yang sudah diparut dan aduk hingga bumbunya tercampur rata. Ini kenapa kelapanya dimasak dulu ya, supaya ini urap sayurnya tahan lama ya teman-teman. Jika tidak dimasak seperti ini cepat basi ya. Kalau dimasak seperti ini insya Allah tahan lama. Nah ini hasilnya ya, urap sayur sangat enak sekali. Ini sudah disajikan. Kemudian lanjut resep yang kelima. Ini ada 2 ekor ikan peda. Ini direndam pakai air panas, kemudian cuci sampai bersih. Setelah itu taburi dengan tepung. Kemudian ini bahan selanjutnya ada tomat, 2 buah tomat. Ini sudah saya iris-iris. Kemudian ada cabai hijau besar, sudah saya potong-potong juga. Kemudian ini ada bumbu halusnya, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih. Ini semua bumbu dihaluskan. Kemudian taburi ikan peda dengan tepung serbaguna. Ini gunanya supaya ikan pedanya tidak gampang hancur ya pas digoreng dan tidak meletup-meletup. Kemudian panaskan minyak goreng. Jika sudah panas seperti ini, kemudian goreng ikan pedanya. Ini gorengnya jangan lama-lama ya. Pokoknya warnanya kalau sudah kecoklatan berarti ikan pedanya sudah matang. Nah seperti ini, jangan lupa dibalik. Goreng hingga warnanya agak kecoklatan. Jika sudah, angkat dan tiriskan. Kemudian ini bumbu yang tadi yang dihaluskan, ini mau saya haluskan dulu. Nah seperti ini sudah saya haluskan. Kemudian panaskan minyak goreng.
Jika sudah panas, kemudian tumis bumbunya. Tumis hingga layu atau tercium bau harumnya. Kemudian tambahkan sedikit penyedap. Ini tidak saya tambahkan garam karena ikan pedanya sudah sangat asin. Nah, kemudian ada gula juga. Tumis hingga merata. Kemudian masukkan cabai hijau. Tumis kembali hingga cabai hijaunya layu. Kemudian masukkan tomat dan tumis kembali hingga tomatnya layu. Ini tomatnya setengah layu saja ya, jangan sampai terlalu matang. Jika sudah agak layu, sedikit layu ya, kemudian masukkan ikan pedanya dan ratakan bumbunya supaya bumbunya meresap ke ikan pedanya. Ini juga menu yang bikin boros nasi ya, menu sederhana tapi bikin boros nasi. Nah, kita diamkan sebentar supaya bumbunya meresap ke dalam ikan pedanya. Nah, seperti ini. Jangan lupa cek koreksi rasa ya. Jika sudah matang, kemudian angkat dan sajikan. Nah, seperti ini penampakannya olahan ikan peda, ikan asin yang sederhana dan bisa boros nasi. Kemudian lanjut resep yang ke-6. Di sini ada sayur kacang panjang. Kemudian ada kangkung. Ini saya pakai 1 ikat kangkung. Kemudian petik-petik ya kangkungnya, pilih yang masih bagus, masih hijau. Jika sudah selesai dipetik semua kangkungnya, kemudian ini ada juga toge. Ini saya beli 2000. Kemudian siapkan bumbu halusnya. Ini ada bawang putih, bawang merah, terasi, cabai merah rawit, cabai merah keriting. Ini sayurannya mau saya tumis. Kemudian di sini juga ada tomat. Jadi apapun masakannya pasti pakai tomat ya, biar masakannya segar. Kemudian haluskan bumbu. Jika sudah halus, kemudian panaskan minyak goreng dan tumis bumbunya. Jika sudah matang, kemudian masukkan sayurannya. Di sini yang saya masukkan dulu kacang panjangnya, karena kacang panjang kan rada lama ya matangnya. Jika sudah layu, kemudian masukkan kangkungnya, sayur kangkung, dan tumis kembali. Nah, seperti ini, tumis kembali kangkungnya.
Ratakan hingga bumbunya tercampur rata. Kemudian tambahkan saus tiram secukupnya, kira-kira setengah sendok makan. Kemudian tambahkan sedikit air. Tambahkan juga setengah sendok makan garam. Dan tambahkan juga setengah sendok makan penyedap. Jika sudah, kemudian aduk hingga rata, tumis-tumis kembali. Nah, tunggu sampai sayurannya matang. Kemudian tambahkan yang terakhir yaitu toge. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman semua. Kemudian tumis kembali agar togenya tercampur rata dengan bumbunya. Nah, ini sebentar lagi sudah mau matang ya. Jangan lupa dicek koreksi rasa. Nah, seperti ini sudah matang. Kemudian masukkan tomatnya. Tunggu hingga tomatnya setengah layu. Jika sudah, kemudian nah seperti ini ya teman-teman. Yang tidak suka tomat boleh di skip ya, tapi kalau saya suka masakan itu ditambahi tomat biar rasanya segar. Nah, seperti ini sudah matang. Ini siap-siap untuk disajikan. Nah, kemudian angkat dan sajikan. Ini sangat segar sekali ya. Kemudian resep yang terakhir yaitu resep yang ke-7. Ini ada ikan tongkol. Ini saya pakai 1 ekor ikan tongkol. Kemudian potong dan bersihkan. Panaskan minyak goreng. Ini untuk menggoreng ikan tongkolnya. Ini mau saya masak ikan tongkol sambal ikan suwir ya. Tongkol sambal tongkol suwir ya. Goreng ikan tongkolnya hingga berwarna kecoklatan. Kenapa digoreng dulu? Supaya ikan tongkolnya nanti setelah disuir-suir tidak terlalu ini ya, terlalu hancur. Nah, seperti ini sudah saya suir-suir. Ini disuir-suir sama dihilangi durinya ya. Kemudian ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah rawit, kemudian cabai merah keriting, ada 4 butir kemiri dan 1 buah tomat. Ini semua bumbu dihaluskan. Yuk kita haluskan bumbunya. Ini di blender saja ya biar cepat. Kemudian setelah itu panaskan minyak goreng dan tumis bumbunya hingga benar-benar matang atau tanak.
Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan penyedap. Kemudian ratakan. Jika sudah matang bumbunya, kemudian masukkan ikan tongkol yang sudah disuir-suir tadi. Kemudian tumis kembali, aduk hingga rata supaya bumbunya tercampur merata dan meresap ke dalam ikan tongkolnya. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa dicek koreksi rasa. Jika sudah dirasa sudah matang, kemudian angkat dan sajikan. Terima kasih. Next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.